kenalin aku Jumalinda, mahasiswi sastra Prancis yang suka review karya literatur khususnya dari Prancis. Hari ini kita bakal explore cerita La Venus de Lille karya Prosper Mérimée. Kita cari tahu dulu yuk siapa itu Prosper Mérimée. Mérimée adalah penulis Prancis terkenal, seorang arkeolog dan juga sejarawan. Karya ini ditulis tahun 1837 di umurnya yang ke-34. Karya ini juga ditulis di era romantisisme atau dengan gaya kepenulisan romantis. Nah, Prosper Mérimée juga merupakan salah satu pionir novela atau bentuk cerita pendek atau novel pendek. Salah satunya adalah karya ini. Sebelum masuk ke alur cerita, kita ketahui dulu latar sejarah dan juga setting dari cerita ini. Pada abad ke-19, Prancis mengalami banyak perubahan. Pedesaan tempat cerita ini berlangsung, yaitu daerah Roussillon, adalah daerah dengan tradisi dan juga tahayul yang kuat. Prosper Mérimée menulis cerita La Venus de Lille ini, di mana saat itu minat terhadap arkeologi dan juga antikuitas klasik sangat tinggi, sehingga tergambar dalam cerita, setting, dan juga temanya. Nah, masuk ke alur cerita. Cerita ini berlatar di desa Lille di Prancis Selatan. Diceritakan dari sudut pandang tokoh utama kita, yakni seorang arkeolog yang datang ke desa Lille atas rekomendasi temannya, yaitu Monsieur de Py. Ia diminta menemui Monsieur de Perehorat yang diketahui sebagai kolektor antik terkemuka yang akan menunjukkan puing-puing monumen di sekitar Lille. Nah, selama perjalanan bersama seorang Katalan, ia diceritakan bahwa Monsieur de Perehorat baru saja menemukan objek arkeologis yang menarik. Ia menemukan sebuah patung Venus yang misterius dan juga indah. Patung ini diyakini memiliki kekuatan supranatural. Sesampainya di rumah Monsieur de Perehorat, ia pun disambut dengan sangat baik. Semua hidangan terbaik disajikan oleh sang tuan rumah. Obrolan di antara mereka pun juga berlangsung lama soal penemuan-penemuan arkeologis, termasuk soal patung Venus. Bahkan, saking merasa dekatnya, ia diundang menghadiri pernikahan anaknya, yaitu Alphonse de Perehorat setelah melihat patung Venus keesokan harinya. Nah, keesokan harinya, setelah melihat dengan bola matanya sendiri, ia bersama Monsieur de Perehorat tak henti-henti terkesima dengan bentuk patung yang sangat realistis. Bahkan, mereka tidak mampu menebak siapa pembuatnya, dan gaya pahat patung ini tidak pernah ditemukan dimanapun. Mereka melihat detail setiap lekukan tubuh patung itu dan menemukan prasasti tertulis seperti ini. Yang berarti Eustace Miron made this offering to Venus by his command, atau Eustace Miron membuat persembahan ini kepada Venus atas perintahnya. Bagian ini ternyata juga berarti beware of somebody loving, atau waspadalah terhadap seseorang yang mengasihi. Cukup dibuat penasaran, bukan? Nah, kembalinya ke rumah, sang tokoh bersua lebih lanjut dengan Alphonse de Perehorat, yaitu putra Monsieur de Perehorat. Tokohnya sangat karismatik namun sedikit angkuh. Ia cerita bahwa calon istrinya, Mademoiselle de Puygarric, sangat dikagumi semua orang. Namun, ia hanya tertarik soal kekayaan yang diwarisinya. Ia pun menunjukkan cincin yang akan diberikan sebagai mas kawin, yaitu sebuah cincin turun-temurun dengan berlian senilai 1.200 francs. Tak lama, di hari pernikahannya, semua orang menikmati pesta. Sang mempelai pria pun tak mau melewatkan salah satu permainan kesukaannya, yaitu jeu de paume, di sela pesta-pestanya itu. Ia pun akhirnya menitipkan cincin pernikahannya di jari patung Venus. Namun anehnya, ketika waktu puncak acara berlangsung, ia tak dapat kembali menarik cincin itu dari tangan Venus. Nah, tragedi pun terjadi pada malam pernikahan Alphonse ketika ia secara tiba-tiba ditemukan tewas. Istrinya yang bersaksi malam itu, ia kira suaminya masuk kamar. Namun, ternyata tak lain adalah sebuah sosok besar yang ia pun tak berani menatapnya. Di saat memberanikan diri untuk menengok, ia melihat sosok besar seperti hantu atau seperti patung yang selalu disebut Venus oleh ayah mertuanya itu. Patung itu tidak bergerak, kaki dan tubuh bagian bawahnya terdapat di atas tempat tidur, namun bagian atas badannya dan lengannya terlentang ke depan. Dan di antara lengan patung itu terdapat suaminya yang sudah tidak lagi bergerak. Ketika pagi tiba, patung itu pun
bergerak turun dari tempat tidur, menjatuhkan mayat, dan juga pergi dari kamar. Madame Alphonse pun kemudian membunyikan bel kamar dan semua orang akhirnya berkumpul. Ketika diangkat, mayat Alphonse tidak memiliki darah, namun bekas terbakar seperti cincin sepanjang tulang rusuknya. Nah, saking mengenaskannya peristiwa ini, rumor penduduk desa pun makin menyebar dan mereka makin bertanya-tanya apakah kutukan patung itu nyata. Patung itu membawa petaka, bahkan dari awal penemuannya yang juga menghilangkan kaki salah satu penggalinya. Tak lama berselang, hingga akhirnya Madame Alphonse melelehkan patung perunggu itu dan membentuknya kembali untuk ditempatkan sebagai bel gereja. Pun semenjak bel gereja dikumandangkan 2 tahun belakangan ini, tidak ada hasil panen yang berhasil dan juga semua tanaman menjadi beku di desa Lille. Nah, baik. Setelah mendengar cerita tersebut, bagaimana menurut kalian? Apakah benar patung Venus itu membawa petaka atau justru petaka itu datang dari kelalaian tokoh-tokoh itu sendiri? Masuk ke sesi ulasan. Nah, bisa kita lihat di sini Prosper Mérimée mampu menggabungkan elemen romantis dan juga strukturalis dalam karyanya. La Venus de Lille tidak hanya mengeksplorasi emosi dan juga tahayul, tetapi juga memanfaatkan struktur naratif yang ketat dan juga simbolisme untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih mendalam. Ini menunjukkan fleksibilitasnya sebagai penulis dan juga kemampuan untuk mengadaptasi berbagai elemen sastra ke dalam narasinya. Salah satu aspek menarik pula dari La Venus de Lille adalah referensinya terhadap mitologi Yunani, salah satunya yaitu Venus, dewa cinta dan kecantikan Romawi yang menjadi pusat cerita ini. Patungnya menjadi sosok yang menakutkan. Meskipun begitu, Mérimée menggunakan istilah-istilah seperti berhala maupun idol untuk referensi frasa Latin dan menambahkan kedalaman konteks sejarah pada narasinya. Selain itu, La Venus de Lille jika dianalisis melalui teori sastra dari perspektif psikoanalisis, cerita ini mengeksplorasi tema keinginan terlarang dan konsekuensi tidak menghormati simbol-simbol sakral. Strukturalisme mungkin akan fokus pada dualitas yang ada, seperti realitas dan juga tahayul. Perpaduan antara realisme dan juga elemen supranatural mencerminkan keterampilan Mérimée dalam menciptakan ketegangan dan mengeksplorasi psikologi manusia. Itu dia cerita hari ini. Terima kasih telah mengeksplorasi karya literatur yang memadukan sejarah, mitologi, dan juga psikologi manusia. La Venus de Lille karya Prosper Mérimée. Sampai jumpa lagi.